Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat sehat lahir dan batin untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Tak lupa salawat serta salam Allah semoga tercurah dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di awal akhir nanti. Amin. Teman-teman masih kuat ya puasanya? Sambil menunggu waktu berbuka puasa, ngabuburit ilmu yuk. Perkenankan, saya Danis akan menyampaikan sedikit hal tentang tolong-menolong dalam kebaikan. Pemirsa hikmah ayat yang dirahmati Allah, pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang artinya makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan secara berkelompok, satu sama lain saling membutuhkan. Sikap saling membantu sangat dianjurkan dalam Islam. Sikap saling membantu sesama manusia merupakan akhlak mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan melarang segala bentuk tolong-menolong dalam hal keburukan, seperti permusuhan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Pemirsa hikmah ayat yang saya sayang, banyak sekali manfaat sikap tolong-menolong. Di antaranya, 1. Mempercepat selesainya pekerjaan. 2. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Menumbuhkan kerukunan antara sesama manusia. Dan masih banyak lagi manfaat sikap tolong-menolong. Maka kita harus membiasakan diri agar bersikap tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke pasar beli kedondong, hijau-hijau daun suji. Marilah kita saling tolong-menolong, tanda akhlak terpuji. Demikian yang dapat saya sampaikan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karim SD Muhammadiyah Plus, berjumpa dengan saya Dr. Duhita Yasi, Bunda dari Arka dan Lania, kelas Hamzah dan Abdurrahman bin Auf. Hari ini kita akan bersama-sama mengenal apa itu mimisan. Seringkali Bapak dan Ibu menghadapi putra dan putrinya atau orang-orang di sekitarnya yang mengalami mimisan tapi tidak tahu harus bagaimana. Untuk itu, mari sahabat Karim, kita mengenal lebih lanjut mengenai mimisan. Mimisan atau yang lebih dikenal dengan epistaksis merupakan perdarahan yang berasal dari hidung akibat pecahnya pembuluh darah di dalam hidung. Berdasarkan asal dari perdarahannya, epistaksis bisa dibagi menjadi dua, yaitu epistaksis anterior, di mana perdarahannya berasal dari pembuluh darah di bagian hidung depan, dan epistaksis posterior yang perdarahannya berasal dari hidung bagian belakang. Daerah asal epistaksis yang paling sering adalah berasal dari plexus Kieselbach
yang merupakan anyaman pembuluh darah yang letaknya ada di hidung bagian depan. Di daerah ini dilapisi oleh mukosa yang sangat tipis sehingga mudah terpengaruh oleh paparan udara di sekitar dan akibat trauma. Lalu bagaimana epistaksis itu bisa terjadi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya epistaksis. Di antaranya adalah faktor lokal dan sistemik. Faktor lokal bisa disebabkan karena adanya trauma, misalnya karena terjatuh atau sering mengorek hidung. Karena mukosa di hidung bagian depan merupakan selaput yang tipis, maka akan mudah terjadi luka apabila ada gesekan. Penyebab lainnya adalah karena inflamasi yang misalnya disebabkan karena infeksi seperti ISPA atau penyebab lain seperti penggunaan oksigen atau menghirup zat kimia yang tajam. Bisa juga disebabkan karena benda asing yang ada di dalam hidung yang biasa terjadi pada anak-anak di usia balita yang sering merasa penasaran dan memasukkan benda-benda ke dalam hidungnya. Penggunaan obat semprot hidung yang tidak tepat juga bisa menyebabkan terjadinya epistaksis. Begitu juga apabila putra-putri Bapak Ibu mengalami alergi atau rinitis alergi, maka selaput lendir di dalam hidungnya juga akan lebih rapuh sehingga lebih mudah mengalami epistaksis. Penyebab lainnya berupa faktor sistemik, misalnya karena tekanan darah yang tinggi biasa terjadi pada orang dewasa. Selain itu, gangguan pada pembuluh darah dan juga gangguan pada faktor pembekuan darah juga dapat menyebabkan terjadinya epistaksis. Di samping itu, terjadinya penyakit kardiovaskular dan hormonal juga turut mempengaruhi terjadinya epistaksis. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila terjadi epistaksis? Adanya rasa khawatir ketika orang di sekeliling kita mengalami epistaksis merupakan hal yang wajar. Akan tetapi, jangan panik. Apabila putra-putri kita mengalami epistaksis, maka dudukkan dengan tegak, dengan badan sedikit ke depan dan kepala sedikit menunduk. Lakukan penekanan pada hidung bagian depan selama sekitar 15-20 menit. Kemudian dilakukan evaluasi setiap 5 menit untuk mengontrol perdarahannya apakah sudah mulai berhenti atau belum. Dalam posisi ini, instruksikan anak untuk bernafas melalui mulut. Jangan menengadahkan kepala anak karena akan membuat darah akan masuk ke tenggorokan dan akan memicu refleks muntah. Jangan memasukkan benda-benda apapun seperti daun sirih karena akan membuat pembuluh darah yang luka menjadi lebih lebar. Bapak Ibu juga dapat melakukan kompres menggunakan es pada bagian di sekitar hidung ketika perdarahan sudah mulai berhenti. Tujuan dari penggunaan kompres es ini adalah supaya pembuluh darah yang terbuka menjadi lebih mudah tertutup. Apabila hal itu sudah dilakukan, akan tetapi selama 30 menit perdarahan juga belum berhenti, maka Bapak Ibu bisa membawa putra-putri Bapak Ibu ke rumah sakit terdekat. Ada beberapa hal yang perlu kita waspadai ketika putra-putri kita mengalami epistaksis. Yang pertama adalah ketika terjadi pendarahan yang sulit berhenti dan kemudian terjadi adanya tanda-tanda syok seperti wajah pucat, kondisi yang sangat lemah, sampai terjadi penurunan kesadaran. Kedua, kita perlu waspada terhadap gejala epistaksis yang mengarah kepada tumor atau keganasan. Kelainan yang terjadi biasanya berupa keluarannya darah yang disertai dengan lendir atau tersumbatnya salah satu sisi hidung yang terjadi secara progresif atau terjadi deformitas wajah. Apabila epistaksis terjadi karena trauma, misalnya karena terjatuh, maka seringkali epistaksis terjadi disertai dengan keluarnya cairan bening. Hal itu perlu kita waspadai karena merupakan salah satu pertanda adanya fraktur pada daerah hidung dan wajah. Jika Bapak Ibu menemui epistaksis yang seperti itu, maka sebaiknya Bapak Ibu segera berkonsultasi dengan dokter. Sahabat Karim, demikian tadi merupakan sedikit informasi mengenai epistaksis. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabaz zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Amin. Artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.